Salam Armada, Weekly News Koarmada RI kembali hadir menyapa Anda dalam edisi minggu kedua bulan Juni tahun 2026. Bersama saya, Serda Prawita. Koarmada RI sebagai kota operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya yang setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata memimpin acara pengukuhan Inspektur Koarmada RI serta serah terima jabatan Asisten Operasi (ASOPS) dan Asisten Komunikasi dan Elektronika Askomlek Pang Koarmada RI di Mako Koarmada RI. Dalam acara tersebut, Laksamana Pertama TNI Yulianus Zebua SHMM dikukuhkan sebagai Inspektur Koarmada RI. Sementara itu jabatan ASOP Pang Koarmada RI diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Muhammad Taufik MMDS kepada Laksamana Pertama TNI Dr. Haryo Purnomo MMM Ten Opsla Mhan. Adapun jabatan Askomlek Pang Koarmada RI diserah terimakan dari Laksamana Pertama TNI Dani Hotle Bahtera STM Teropsla kepada Laksamana Pertama TNI Teguh Prasetyo ST MSOC SC. Pang Koarmada RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, serta pengabdian yang telah diberikan. Sedangkan kepada pejabat baru, Pang Koarmada RI mengucapkan selamat atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, serta mengajak seluruh jajaran untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan yang diemban. Jajaran Koarmada RI kembali menorehkan prestasi dengan menggagalkan upaya penyelundupan cairan merkuri ilegal di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Keberhasilan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Koderal 3. Pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen mengenai pengiriman muatan bahan berbahaya dan beracun atau B3 menggunakan KM Gapulu yang berlayar dari Pelabuhan Namlea Maluku menuju Pelabuhan Tanjung Priuk. Setibanya kapal di dermaga penumpang 106 Pelabuhan Tanjung Priuk, tim gabungan Koderal 3 dan Pampelni TNI Angkatan Laut segera melaksanakan pemeriksaan dan berhasil menemukan 42 jerigen berisi cairan merkuri yang peredarannya diawasi secara ketat oleh negara. Barang bukti dengan berat sekitar 544 kg dan nilai mencapai kurang lebih 1,4 miliar rupiah tersebut langsung diamankan ke markas Koderal 3 guna mendukung proses penyelidikan. Selanjutnya perkara diserahkan ke Bareskrim Polri guna penyidikan lebih lanjut. Sebagai bentuk dukungan terhadap program pengembangan kedelai, Pang Koarmada RI yang diwakili oleh Aster Koarmada RI menghadiri kegiatan penanaman kedelai di Desa Sukamulya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, serta didampingi Gubernur Jawa Barat, Haji Dedi Mulyadi. Program pengembangan kedelai nasional menjadi salah satu perhatian serius pemerintah dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor kedelai. Pang Koarmada RI menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada RI siap mendukung program strategis pemerintah dan siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan program swasembada kedelai demi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata menerima audiensi para sesepuh Komando Pasukan Katak atau Kopaska di Mako Koarmada RI Jakarta. Audiensi ini diselenggarakan sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antara generasi penerus dan para sesepuh Kopaska. Selain itu, para sesepuh turut memberikan berbagai masukan, pengalaman, dan saran konstruktif terkait pengembangan Kopaska ke depan, khususnya dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis dan kompleks. Pang Koarmada RI menyampaikan apresiasi atas atensi dan kontribusi para sesepuh yang terus memberikan pemikiran terbaik bagi kemajuan Kopaska. Melalui komunikasi dan kebersamaan yang terjalin erat, diharapkan nilai-nilai profesionalisme, loyalitas, dan semangat pengabdian yang diwariskan para pendahulu dapat terus menjadi landasan dalam menjawab tuntutan tugas di masa depan.
Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata menerima kunjungan Pangkogap Wilhan III, Letjen TNI Luki Avianto di Makoko Armada RI Jakarta Pusat. Setibanya di Makoko Armada RI, Pangkogap Wilhan III beserta rombongan disambut hangat dan penuh keakraban. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antar satuan TNI. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi wadah untuk menjalin berbagai kerjasama dalam mendukung pelaksanaan tugas khususnya dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata yang diwakili Asisten Operasi ASOP Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Dr. Haryo Purnomo hadir sebagai narasumber dalam seminar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di JICC Senayan, Jakarta. Seminar yang mengusung tema Saatnya Beraksi untuk Iklim tersebut sekaligus mendukung tema Hari Lingkungan Hidup Nasional yang bertemakan Green Solution Technology for Climate Action. Dalam paparannya, Pangko Armada RI melalui ASOP menjelaskan tentang peran Koarmada RI dalam pengendalian pencemaran sampah di laut melalui pengawasan wilayah perairan, penguatan sinergi lintas sektor, monitoring dan respon terhadap pencemaran, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian lingkungan laut. Dalam rangka mendukung penanganan bencana gempa bumi di wilayah Kepulauan Sangihe dan Talaut, Sulawesi Utara, jajaran Koarmada RI melalui Kodaeral 8 mengerahkan KRI Selar 879 untuk melaksanakan misi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak. KRI Selar membawa berbagai bantuan logistik yang dibutuhkan warga dari berbagai pihak meliputi bahan makanan, air bersih, obat-obatan, perlengkapan darurat, serta personel pendukung guna membantu proses pendistribusian bantuan dan penanganan masyarakat di lokasi terdampak. Pengerahan unsur laut tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui TNI Angkatan Laut dalam membantu masyarakat yang tengah menghadapi masa sulit akibat bencana. Kehadiran KRI Selar diharapkan mampu mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah-wilayah yang sulit untuk dijangkau. Demikian berita yang tersaji dalam Weekly News Koarmada RI minggu ini. Terus ikuti informasi terupdate kami hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jales Veva Jaya Mahe.